Ini adalah peserta terakhir. Semoga di peserta terakhir ini bisa memberikan yang terbaik juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Angie, apakah sudah siap? Siap. Gak siap. Sama, aku juga gak siap sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Angie. Angie dari lingkungan mana, Angie? Abraham. Wilayah berapa tuh ini? Wilayah berapa? 11. Wilayah 11. Oke, mari kita panggilkan Angie dari wilayah 11. Apakah sudah siap? Sudah siap. Apa cara? Datang juga. Oke, gak apa-apa. Kita jadi gue yang kagok ya. Gak apa-apa deh, oke. Semangat, relax, oke. Bawakan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Angie. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marsian Jiratri dari wilayah Abraham, lingkungan 11. Kebalik ya? Lingkungan Abraham, wilayah 11. Hari ini saya akan menceritakan tentang kuasa Allah yang menyelamatkan, yaitu mukjizat bukan berupa kejadian alam belaka, tetapi cara Allah kepada bangsa Israel, yaitu bangsa terpilih. Cerita yang aku bawakan berasal dari kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai 31. Menyeberangi laut Teberau. Ketika Musa menyelamatkan orang Israel dari jeratan bangsa Mesir, tiba-tiba di depan mereka terbentang laut Teberau yang sangat luas. Musa kebingungan bagaimana cara ia menyelamatkan diri bersama orang Israel dari kejaran bangsa Mesir yang semakin lama semakin dekat dengan mereka. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ajaklah orang Israel itu untuk pergi dari situ. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut Teberau yang luas itu. Dan aku akan menunjukkan kemuliaanku terhadap bangsa Mesir dan kuda dan kereta-kereta mereka." Kemudian malaikat Tuhan yang awalnya berjalan di depan mereka menjadi berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang awalnya bergerak di depan mereka menjadi di belakang mereka, yang membawa sekitarnya kegelapan, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain secara selama-lamanya itu. Kemudian Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut Teberau yang luas itu, sehingga Tuhan mengarunya angin timur yang keras membuat laut Teberau itu terbelah menjadi dua dengan daratan kering di bagian tengahnya. Kemudian Musa mengajak orang-orang Israel agar melewati daratan yang kering itu. "Ayo orang-orang Israel, mari kita melewati daratan yang kering itu." Saat di perjalanan, orang Israel tercengang karena mereka melewati daratan yang kering dengan bagian kanan dan kiri mereka sebagai tembok air. Di saat itu juga Tuhan melihat bahwa bangsa Mesir semakin lama semakin dekat dengan bangsa Israel, sehingga Tuhan membekukan hati para bangsa Mesir sehingga membuatnya semakin mengikuti dan mengacaukannya dengan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan berat untuk dijalani. Sehingga bangsa Mesir berkata, "Marilah kita lari, sebab Tuhanlah yang berperang melawan bangsa Mesir." Kemudian saat sampai di tepi lautan Teberau yang terbagi menjadi dua, Musa kembali berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut Teberau yang terbagi menjadi dua itu, sehingga angin laut yang keras membuatnya kembali bercampur menjadi satu seperti semula." Kemudian Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut Teberau yang terbagi menjadi dua, sehingga lautan itu bercampur menjadi satu
satupun. Dari kejadian itu juga, bangsa Israel menjadi takut kepada Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya itu. Nah, kira-kira dari cerita yang aku ceritakan tadi, pesan apa ya yang dapat kita ambil? Nah, pesan yang dapat kita ambil adalah setiap kegiatan, permasalahan, ataupun pekerjaan yang sedang kita hadapi, jangan lupa membawa nama Tuhan selalu sebagai perantara di dalam doamu, sehingga di dalam kegiatan, pekerjaan, atau permasalahan yang sedang kamu hadapi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pastinya berguna bagi dirimu sendiri dan orang lain di sekitarmu. Sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih.